Selamat datang di video kami. Perkenalkan, nama saya Ferry Gana dan beserta kedua teman saya Erik Christian dan Divin Wijaya. Pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan mengenai pengimplementasian Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC di Indonesia. Kondisi energi terbarukan Indonesia dan tantangannya. Indonesia berusaha mencapai 23% penggunaan energi terbarukan pada 2025, di mana salah satu pilihan untuk memperoleh pencapaian ini adalah dengan OTEC. Teori global mengatakan potensial OTEC hingga 30 terawatt, namun perhitungan secara ekonomi belum sepenuhnya diketahui. Indonesia mengalami energi trilema, di mana kita harus mempertimbangkan masalah energi security, energi poverty, dan mitigasi perubahan iklim secara bersamaan. Indonesia sendiri menggunakan batu bara sebagai 50% penghasil listrik pada 2018. Meskipun terjadi peningkatan pada 2010 di mana hanya 66% kebutuhan listrik dipenuhi, meningkat menjadi 98,3% pada 2018, tetapi masih ada 4,5 juta orang di Indonesia, sebagian besar tinggal di daerah terpencil, masih tidak memiliki akses listrik. Untuk mengatasi permasalahan ini, Indonesia berkomitmen untuk transisi energi dan bergeser ke produksi listrik yang berdesentralisasi, yang diproduksi secara regional dan terbarukan. OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, adalah teknologi energi terbarukan laut yang memanfaatkan energi matahari yang diserap oleh lautan untuk menghasilkan tenaga listrik. Panas matahari menghangatkan air permukaan lebih banyak daripada air laut dalam, yang menciptakan gradien suhu atau energi panas yang tersedia secara alami di laut. OTEC menggunakan air permukaan laut yang hangat dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius atau 77 derajat Fahrenheit. Suhu tersebut digunakan untuk menguapkan fluid kerja yang memiliki titik didih rendah seperti amonia. Efisiensi siklus hangat ditentukan oleh perbedaan suhu. Semakin besar perbedaan suhu, semakin tinggi efisiensinya. Oleh karena itu, teknologi ini dapat digunakan terutama di daerah khatulistiwa, di mana perbedaan suhu sepanjang tahun sekitar 20 derajat Celcius. Ini merupakan siklus cara kerja OTEC. Awalnya air permukaan yang memiliki suhu 27 derajat Celcius dialirkan ke dalam evaporator yang digunakan untuk menguapkan zat bertitik didih rendah. Uap tersebut mengalami penambahan volume dan memutar turbin yang digabungkan ke generator untuk menghasilkan listrik. Uap tersebut kemudian didinginkan oleh air laut yang telah dipompa di lapisan laut lebih dalam, di mana suhunya 4 derajat Celcius. Pengembunan fluid kerja kembali menjadi cair sehingga dapat dipompa dan digunakan kembali. Penggunaan OTEC saat ini, banyak potensi energi terbarukan di Indonesia belum terekspor secara penuh. Salah satunya adalah OTEC. Meskipun potensi teoritis global dari OTEC ini adalah 30 terawatt, namun belum tercapai komersialisasi dan tidak ada pengalaman praktis jangka panjang, serta perkiraan biaya sewa hanya memberikan indikasi kasar. Untuk Indonesia, OTEC mungkin menjadi alternatif yang layak untuk diproduksi sebagai penghasil listrik yang bersih dan stabil, baik untuk daerah perkotaan maupun pedesaan, dan untuk berkontribusi pada transisi energi terbarukan negara. Pada jurnal yang dibuat oleh Janice Langer berjudul Plant Siting and Economic Potential of Ocean Thermal Energy Conversion in Indonesia, a novel GIS-based methodology pada tahun 2021, digunakan analisa dengan pendekatan GIS atau Geographic Information System, di mana dilakukan analisa pada titik-titik yang cocok bagi penempatan OTEC, tidak hanya untuk studi teknis dan ekonomis, namun juga penentuan titik optimasi. OTEC membutuhkan perbedaan suhu permukaan dan laut dalam setidaknya 20 derajat Celcius, di mana air laut dalam diperoleh pada kedalaman 1000 meter dengan pipa air dingin. Untuk terhubung ke jaringan OTEC ini, dasar laut yang menurun tajam diperlukan untuk mengimplementasikan pipa dekat dengan pantai untuk mengurangi biaya pada transmisi kabel bawah laut. Secara teoritis, potensi global ini telah disebutkan mencapai 30 terawatt. Kemudian adalah metode analisa GIS. Ada 5 tahap dalam analisa ini, yaitu deskripsi masalah, data collection atau pengumpulan data, pre-processing data, analisa ekonomi, dan rekomendasi. Pengumpulan data
dilakukan dengan pengumpulan data provinsi, data lingkungan, dan data teknis serta ekonomis dari OTEK. Data provinsi diperoleh dengan memperhatikan zona ekonomi eksklusif dan daerah laut yang dilindungi. Pre-processing dilakukan dengan evaluasi kompletan data, penghilangan data yang tidak diperlukan, dan penggabungan data. Analisa ekonomi menganalisa titik-titik yang memungkinkan dan determinasi potensial energi dengan spesifik capex. Rekomendasi memberikan hasil akhir dan titik optimal bagi pengaplikasian OTEK di Indonesia. Selanjutnya adalah analisa tekno-ekonomik 100 MW elektrik OTEK di Indonesia. Setelah proses pemilihan ditetapkan, ada 1021 titik OTEK yang diidentifikasi oleh Batas Provinsial Indonesia. Dari analisa ini, OTEK dapat secara luas ditempatkan di wilayah-wilayah Indonesia dengan titik yang tidak dimungkinkan adalah ada di sisi utara dan timur dari Sumatera, serta selatan dan barat Kalimantan, Jawa bagian utara, dan sisi selatan dari Papua. Banyak titik ini tidak dapat digunakan karena kedalaman lebih dari 3.000 meter pada sekitar Laut Banda. Berikut adalah diagram dari seleksi yang terjadi untuk analisa. Pertama, ada 4.792 titik OTEK yang bisa dipelajari. Kemudian setelah itu dilakukan seleksi di mana tersisa 1045 titik OTEK yang kemudian diseleksi lagi terhadap rentang suhu yang ada menjadi 1044 dan diseleksi lagi karena ada titik-titik di mana adalah laut yang dilindungi oleh pemerintah, sehingga tersisa 1021 titik OTEK yang bisa dipelajari. Nah, ini adalah gambar dari persebaran titik OTEK untuk OTEK LC, dan pada sebelah kanan adalah OTEK HC. Dari analisa yang dilakukan oleh Janis Langer et al. Diperoleh bahwa di Indonesia, potensi OTEK sendiri mampu memproduksi sekitar 16 terawatt-hour per tahun, sehingga mampu mencukupi 6% dari kebutuhan energi listrik Indonesia pada tahun 2018. Dari seluruh titik yang ada, 2% diantaranya secara ekonomis layak untuk didirikan OTEK, di mana potensi terbesar berada pada daerah Maluku, kemudian diikuti dengan Nusa Tenggara Timur dengan perbedaan temperatur dan kedalaman yang cocok untuk OTEK, dan juga untuk daerah Sumatera, bagian timur Kalimantan, dan bagian barat dari Sulawesi yang memiliki kedalaman yang lebih rendah. Kemudian pada figur ini, daerah Manrul, Maluku ditandai dengan bintang, di mana LCOE mampu menghasilkan listrik dengan biaya 15,6 US dollar per kWh, dan HCLCOE yang mampu menghasilkan listrik dengan biaya 28,5 US dollar per kWh, yang dibandingkan dengan biaya lokal listrik sebesar 18,01 US dollar per kWh, maka break-even point pada 15,2 tahun dengan pemasukan 185 juta US dollar, IRR 18%, dan dengan discount rate 10%. Kemudian batasan yang pertama adalah dari analisa potensi OTEK di Indonesia adalah beberapa model investasi seperti pemasangan dan juga fondasi untuk membangun OTEK dianggap sama pada setiap tempat. Padahal pada kenyataannya hal tersebut dapat berubah bergantung dengan lokasi, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai infrastruktur yang ada di Indonesia. Kemudian batasan yang kedua, panjang kabel aktual seharusnya lebih panjang dari yang diasumsikan pada analisa yang dilakukan oleh Janis Langer ini, sehingga bisa jadi adanya miss dalam perhitungan secara real. Kemudian batasan yang ketiga, hasil dari penelitian ini bergantung pada keakuratan HICO model, di mana temperatur air laut yang dapat pada penelitian ini diambil. Karena energi listrik yang dapat dihasilkan oleh OTEK meningkat seiring dengan perbedaan temperatur air lautnya. Sehingga jika adanya sedikit perbedaan antara analisa dan juga kejadian nyata, maka akan mempengaruhi perhitungan ekonominya. Kemudian yang keempat adalah zona ekonomi eksklusif, juga merupakan batasan dari sisi sosiopolitik. Sebagai contoh, Provinsi Papua yang memperlihatkan bahwa zona ekonomi eksklusif membuat beberapa tempat yang berpotensi untuk dibangun OTEK tidak dapat digunakan karena terlalu dekat dengan pantai yang melewati batas daerahnya. Kemudian implikasi
Berkaca dari energi trilema yang ada di latar belakang, penelitian ini menunjukkan bahwa OTEK merupakan teknologi yang menjanjikan untuk meningkatkan energi security, energy poverty, dan juga perubahan iklim yang ada di Indonesia. Secara domestik, energi listrik yang dapat dihasilkan oleh OTEK yaitu sekitar 16 terawatt hour per tahun yang mungkin dapat membantu negara Indonesia untuk lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil dan buka potensi energi terbarukan di Indonesia dalam jangka panjang. Untuk kesimpulannya, pada awalnya, penelitian ini mengajukan bagaimana cara mengestimasi secara kasar potensi ekonomi dari OTEK dalam tingkat regional dengan memperhatikan perbedaan temperatur air laut, kedalaman laut, dan juga jarak dari bibir pantai. Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang cukup menjanjikan untuk pembangunan OTEK karena negara ini merupakan negara kepulauan dan juga merupakan negara beriklim tropis, sehingga perbedaan temperaturnya sangat tinggi, sehingga dapat menghasilkan energi listrik dengan efektif. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Janice Langer et al., daerah Namrul Maluku cocok untuk dilakukan pembangunan OTEK. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.